Halo, selamat datang. Di video kali ini, kita akan membahas tentang proses penyusunan anggaran bahan baku langsung statis, yang merupakan salah satu komponen penting dalam perencanaan biaya produksi perusahaan. Betul, anggaran bahan baku langsung statis disusun berdasarkan jumlah bahan baku yang tetap untuk sebuah produksi yang telah ditetapkan. Di sini, kita akan menentukan jumlah bahan baku yang dibutuhkan dan biaya yang diperlukan untuk mencapai target produksi tanpa memperhitungkan perubahan volume produksi. Selain proses penyusunan, kita juga akan belajar tentang konsep dasar anggaran bahan baku langsung secara statis loh. Jadi, kalian bisa paham bagaimana anggaran ini mempengaruhi pengelolaan biaya produksi. Yuk langsung simak video ini. Sebelum itu, perkenalkan aku, Rizky, seorang mahasiswa jurusan akuntansi. Aku Marta, seorang mahasiswa jurusan akuntansi. Dan yang terakhir, aku Indira, seorang mahasiswa jurusan akuntansi. Sebelum ke inti pembahasan, alangkah baiknya kalian mengerti dulu apa saja dari definisi materi yang akan kita bahas, mulai dari definisi anggaran master, definisi anggaran produksi, definisi anggaran bahan baku, dan definisi anggaran bahan baku langsung statis. Untuk yang pertama, yaitu definisi anggaran. Apa sih definisi anggaran itu? Menurut Martiasmo, anggaran adalah estimasi kinerja yang ingin dicapai perusahaan dalam periode tertentu dengan dinyatakan dalam bentuk finansial. Proses untuk membuat anggaran itu sendiri disebut penganggaran. Sedangkan menurut Nur Hadi dan Effendi, penganggaran adalah langkah perencanaan yang terorganisir dalam urutan tertentu dan disajikan dalam format angka yang mencakup semua aktivitas perusahaan untuk masa mendatang. Sedangkan menurut Halim dan Iqbal, anggaran adalah informasi tentang rencana keuangan sebuah organisasi atau perusahaan untuk jangka waktu tertentu yang mencakup perkiraan pendapatan dan pengeluaran yang diharapkan terjadi selama periode tersebut. Dari berbagai definisi tersebut, maka dapat disimpulkan pengertian anggaran adalah rencana keuangan selama periode tertentu dengan proses penyusunannya yang terorganisir dengan mencakup semua aktivitas perusahaan dalam bentuk angka agar lebih terencana. Dengan demikian, anggaran menjadi alat penting bagi organisasi untuk merencanakan dan mengelola keuangan mereka di masa depan. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang anggaran master. Apa sih anggaran master itu? Hans Nguyen mendefinisikan anggaran induk atau anggaran master sebagai rencana keuangan yang dibuat secara menyeluruh oleh bisnis atau organisasi atau perusahaan secara keseluruhan. Anggaran ini dibuat untuk periode 1 tahun yang sesuai dengan tahun fiskal bisnis atau perusahaan. Anggaran induk atau anggaran master dibagi menjadi dua, yaitu anggaran operasional dan anggaran keuangan. Anggaran operasional seperti mesin yang menggerakkan sebuah perusahaan, mulai dari penjualan, produksi, hingga persediaan barang jadi. Sedangkan anggaran keuangan bertanggung jawab untuk menjaga arus kas tetap lancar, memastikan uang yang masuk dan keluar sesuai rencana, dan menjaga kondisi keuangan perusahaan tetap sehat. Nah, selanjutnya, apa sih anggaran produksi itu? Anggaran produksi adalah perubahan strategi penjualan menjadi rencana produksi. Hal ini mencakup perencanaan volume produksi, kebutuhan inventaris, tenaga kerja langsung, bahan baku langsung, dan kapasitas pabrik. Ada dua jenis anggaran produksi dalam konteks perencanaannya, yaitu anggaran fleksibel dan anggaran statis. Yang pertama, anggaran statis merupakan anggaran yang dibuat berdasarkan tingkat aktivitas yang telah ditentukan atau direncanakan sebelumnya. Anggaran ini banyak digunakan oleh perusahaan yang bisa memprediksi secara andil penjualannya. Dan anggaran ini lebih cocok untuk perencanaan daripada untuk menilai efektivitas langkah-langkah manajemen biaya. Yang kedua, yaitu anggaran fleksibel. Anggaran fleksibel merupakan anggaran yang dibuat dengan menghitung biaya dengan berbagai tingkat aktivitas. Anggaran ini menunjukkan bagaimana pengeluaran sering berfluktuasi dalam menanggapi perubahan aktivitas. Selanjutnya,
Apa itu anggaran bahan baku dan apa saja sih jenisnya? Menurut Astineng Tias, bahan baku adalah barang yang dibeli dari pemasok dan akan diolah menjadi produk oleh perusahaan. Sementara itu, Syamsuddin mendefinisikan bahwa bahan baku sebagai persediaan yang dibeli untuk diproses menjadi barang setengah jadi dan akhirnya menjadi produk akhir. Dalam proses produksi, bahan baku dibedakan menjadi dua kategori. Yang pertama, bahan baku langsung, yaitu bahan yang menjadi bagian dari produk jadi dan biayanya bersifat variabel tergantung pada jumlah produk yang dihasilkan. Yang kedua, bahan baku tidak langsung, yaitu bahan yang digunakan dalam proses produksi tetapi tidak terlihat secara langsung pada produk akhir. Nah, dari konsep anggaran statis dan anggaran bahan baku, kita akan menarik kesimpulan nih. Jadi, apa sih anggaran bahan baku langsung statis itu? Anggaran bahan baku langsung dengan pendekatan statis dapat didefinisikan sebagai rencana anggaran yang menggabungkan perkiraan biaya bahan baku yang dibutuhkan untuk produksi selama periode waktu tertentu, rencana anggaran yang mencakup perkiraan biaya bahan baku yang diperlukan untuk produksi dalam jangka waktu tertentu. Oke, setelah kalian tahu definisi-definisi yang sudah dijelaskan tadi, gimana sih cara langkah-langkah proses penganggaran bahan baku langsung statis? Proses penganggaran bahan baku langsung statis dapat disusun melalui langkah-langkah berikut ini. Yang pertama, tentukan estimasi total volume penjualan tahunan di setiap kuartal. Yang kedua, hitung total produksi tahunan berdasarkan estimasi volume penjualan tahunan di setiap kuartal. Yang ketiga, hitung kebutuhan bahan baku langsung tahunan dengan mengalihkan estimasi volume penjualan tahunan dengan kebutuhan bahan baku per unit. Yang keempat, tentukan total anggaran pembelian bahan baku dengan mengalihkan total estimasi volume penjualan tahunan dengan harga per kilo. Yang kelima, bagi total anggaran pembelian bahan baku tahunan secara merata di setiap kuartal agar mendapatkan alokasi kuartal yang sama. Baik, setelah kalian tahu bagaimana langkah-langkah proses penganggaran bahan baku langsung statis, kurang lengkap jika tidak ada contohnya. Kali ini kami punya contoh studi kasus untuk menunjang pemahaman kalian. Contoh studi kasusnya ialah PT Marta Food memproduksi selai buah dengan bahan baku langsung buah-buahan 2 kg untuk setiap produksi 1 jar selai buah. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, untuk proses penganggaran bahan baku langsung statis sebagai berikut. Yang pertama, menghitung penjualan di setiap kuartal. Karena anggaran bahan baku langsung statis tidak berubah di setiap kuartal per tahunnya, maka harus menghitung semua kebutuhan tahunan berdasarkan perkiraan penjualan tahunan. Kita asumsikan PT Marta Food mengestimasi penjualan tahunan berikut ini. Kuartal pertama 10.000 unit, kuartal kedua 11.000 unit, kuartal ketiga 12.100 unit, kuartal 4 13.310 unit. Jadi, total penjualan dalam satu tahun tersebut adalah 46.410 unit. Yang kedua, menghitung total produksi dalam tahunan. PT Marta Food mengestimasi penjualan tahunan sebanyak 46.410 unit. Kebutuhan bahan baku langsung per unit produksi adalah 2 kg buah-buahan, sehingga total bahan baku langsung yang diperlukan untuk memproduksi semua unit dalam satu tahun tersebut adalah 46.410 unit dikalikan dengan 2 kg dengan hasil 92.820 kg. Yang ketiga, menghitung anggaran pembelian bahan baku langsung statis. Dengan memperhitungkan kebutuhan bahan baku tahunan tersebut, anggaran untuk seluruh tahun dialokasikan sekaligus tanpa melakukan penyesuaian per kuartal. Dengan total kebutuhan bahan baku tahunan yaitu 92.820 kilo dengan harga per kilo yaitu Rp20.000, dengan total anggaran pembelian bahan baku yaitu 92.820 kilo dikali Rp20.000 dengan total Rp1.856.400.000. Dengan anggaran tetap ini, setiap kuartal diasumsikan memerlukan jumlah bahan baku yang sama.
Jadi, alokasi bahan baku per kuartal adalah 92.820 kg dibagi dengan 4, karena satu tahun terdapat 4 kuartal dengan total 23.205 kg per kuartal. Jadi, biaya bahan baku setiap kuartal adalah 23.205 kg dikalikan dengan Rp20.000 dengan total Rp464.100.000. Dari perhitungan-perhitungan yang telah dilakukan, maka dapat direpresentasikan dengan tabel berikut ini. Dengan kuartal 1, kuartal 2, kuartal 3, dan kuartal 4 memiliki pembelian bahan baku langsung, harga per kilogram, dan anggaran pembelian yang sama dengan total pembelian bahan baku langsung yaitu 92.820 kg dengan seluruh anggaran pembelian yaitu sebesar Rp1.856.400.000. Setelah mempelajari studi kasus, kita akan menganalisis apa sih kelebihan dan kekurangan dalam proses penyusunan anggaran bahan baku langsung dengan pendekatan statis. Yang pertama, kelebihan. 1. Anggaran statis lebih sederhana dan jelas. Yang kedua, anggaran statis merupakan anggaran yang tetap atau tidak berubah selama periode anggaran tertentu. Yang ketiga, anggaran statis ini sifatnya stabil. Dan yang terakhir, anggaran statis memberikan manfaat signifikan dalam mengelola keuangan perusahaan secara efisien, karena manajemen hanya perlu membuat estimasi sekali dan kemudian mempertahankan angka-angka tersebut selama periode anggaran. Yang kedua, kekurangan. 1. Anggaran statis cenderung kurang responsif terhadap perubahan pasar atau kondisi bisnis yang tidak terduga. Yang kedua, ketidakpastian dalam perencanaan karena penganggaran statis cenderung menghasilkan proyeksi keuangan yang didasarkan pada kondisi yang statis dan tidak berubah. Tibalah kita pada sesi akhir dari video ini yaitu kesimpulan. Dari pemaparan materi tadi, bisa kita tarik kesimpulan bahwa yang pertama, terdapat berbagai jenis anggaran seperti anggaran master, anggaran produksi, dan anggaran bahan baku yang masing-masing fokus pada aspek keuangan yang berbeda. Yang kedua, dengan mengelola anggaran secara efektif, perusahaan dapat mengontrol pengeluaran, meningkatkan efisiensi, dan mengarahkan operasional ke tujuan keuangan. Dan yang ketiga, analisis varians digunakan untuk membandingkan hasil aktual dengan anggaran sehingga perusahaan dapat memahami perbedaan dan melakukan perbaikan dalam perencanaan. Akhirnya, tidak terasa kita sudah mempelajari proses penyusunan anggaran bahan baku langsung secara statis. Dan terima kasih sudah menyimak penjelasan dari awal hingga akhir video. Semoga informasi ini dapat bermanfaat dan bisa membantu teman-teman dalam memahami materi proses penyusunan anggaran bahan baku langsung statis. Mohon maaf apabila ada salah kata dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.